itu ruginya itu besar sekali sebulan waktu itu. Nah di situ Bang mulai belajar segala macam strategi investasi, terus mindset seorang investor itu gimana, seorang trader itu gimana. Gitu. Kita kalau dalam berinvestasi itu yang penting adalah konsistensi. Bang tidak bermodalkan 50.000 terus jadi sekian banyak gitu loh. Tapi nambah terus uangnya, nambah terus. Karena ada yang namanya konsep compound interest. Misalnya kita nggak ada tujuan sama sekali, ya udah ikut-ikutan, dapat cuan, ambil segala macam. Nggak ada planning jangka panjang, hasilnya itu percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Zaki Al-Aziz. Sekarang menjabat sebagai Direktur Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia UPI PTK Padang. Dan pada kesempatan kali ini adalah program perdana dari tim media kreatif untuk mengadakan podcast tentang saham. Nah, sekarang kita mau berbincang dengan salah satu narasumber kita, yaitu beliau yang menjabat jadi Direktur Gisbey tahun 2023 dan 2024. Beliau Bang If. Halo Bang If. Halo Ki. Selamat siang. Sehat? Siang Bang. Mungkin kita bisa jelaskan dulu profil Abang sedikit. Oke, baik. Profilnya dari mana dulu nih Ki? Dari nama dulu lah Bang. Oh, namanya Iif. Ini dari kecil atau? Mungkin dari kecil, dari Abang ngapain kecil sih? Kayak bisa kayak sekaya sekarang jadi investor. Amin ya. Oke, jadi perkenalkan saya nama lengkapnya Miftahul Khair. Sekarang berkuliah di UPI PTK Padang. Terus sekarang jurusan manajemen keuangan. Konsentrasinya keuangan semester 7, semester akhir sekarang. Sedang nyusun skripsi. Sekarang umurnya itu 22 tahun. 22 asalnya tahun. Dari Lintau. Tahu Lintau? Wow, Lintau itu kayak yang banyak orang sukses itu ya maksudnya. Gitu ya, tanah datar ya? Ya, tanah datar Batu Sangkar. Oke, Bang gitu, If. Aman skripsinya Bang? Alhamdulillah diamankan ya. Diamankan, oke. Aman. Jadi sedikit cerita Bang If ini beliau udah berpengalaman dan juga praktisi di dunia investasi, terutama di pasar modal ya Bang ya. Sudah dari umur berapa ya Bang dari pasar modal? Investasi dulu kenal saham ya. Jadi dulu itu Bang mulai kenal pasar modal, utamanya itu saham itu dari kelas 2 SMA akhir waktu itu. 2 SMA? Ya. Tapi waktu itu baru mulai invest, itu kelas 3. 2019 Februari mulai investasinya. Karena waktu itu kenal sahamnya itu sebelum ada KTP. Cuman kan kalau kita buka RDN itu harus ada KTP ya. Kan? Betul. Nah, dari situ. Di Februari 2019 ada KTP-nya diurus, waktu itu selesai langsung buka rekening saham. Walah, gitu. Kenapa sampai tertarik sama saham ini Bang? Karena kayak kita di SMA tuh rata-rata orang kan seumuran itu bermain game Mobile Legends lah, PUBG. Kenapa Bang akhirnya tertarik untuk mendalami saham? Sebetulnya gini ya Bang, sebelum terjun di pasar modal atau saham utamanya itu Bang pernah nyoba itu emas ya bukan? Enggak. Bang pernah nyoba dulu YouTube dulu. Oke, YouTube. Jadi YouTube itu sempat menghasilkan juga beberapa bulan. Cuman ya karena susah ya, YouTube itu kan plagiatisasinya sangat tinggi. Ketat kan, sangat sulit. Jadi Bang waktu itu kontennya itu tentang badminton. Oke. Sempat dapat beberapa bulan, cuman nggak jadi lagi karena kena plagiat waktu itu. Jadi di banned 2 kali di bannednya waktu itu. Terus sebelum itu pernah dropship juga Ki. Dropship. Jadi dropship tahu ya, kita ambil barang di Shopee, jualnya Tokopedia. Atas nama toko kita. Ya betul sekali. Jadi kita nggak nyetok barang. Oke. Sebelum itu sempat dulu ini budidaya ikan juga dulu. Tapi kecil-kecilan sekali. Ikan nila. Ikan nila ya. Oke. Itu kecil sekali waktu itu. Jadi akhirnya kenapa di saham, karena waktu itu kayaknya modal sudah ada dan peluangnya besar sekali waktu itu. Kita kan mencari unlimited income kan. Unlimited kan kalau di pasar saham. Itu unlimited, nggak ada mentok batasnya, batas atasnya nggak ada. Jadi ya selama ada peluang bagus ya kita coba dulu aja. Di sini ternyata nyaman kan di situ sampai sekarang. Narasi Abang tadi kayak peluangnya besar gitu kan di investasi saham. Itu
dari mana sih ya bang bisa yakin itu tuh peluangnya besar dan dapatin income unlimited. Sementara kita juga tahu ya kebanyakan orang yang awal-awal nyemplung di saham itu kebanyakan mereka rungkat gitu. Jadi kayak minus segala macamnya. Nggak secerah yang orang bilang di YouTube gitu loh bang. Oke. Sebetulnya gini ya Ki, Bang 2019 waktu itu mulai masuk modal itu karena ya masih nyoba-nyoba kan ya. Itu mulai 50.000 dulu. Oke. 50.000 rupiah. Wow, kecil sekali. Ya, Giki mungkin kecil ya. Ya, anak kuliah ya. Oh iya. Itu 50.000 dulu, 2019 Februari. Nah, nyoba terus belajar, kurang lebih setahun itu kayak stagnasi aja Ki. Tapi uangnya nambah terus ya, nambah berharap modal lebih gede, untungnya lebih gede kan. Cuman waktu itu stagnasi aja, kadang untung, kadang rugi, dan waktu itu plan untuk investasinya itu nggak terlalu jelas. Ini saya investor trader nih gitu loh. Masih abu-abu. Masih abu-abu lah ya gitu. Nah, waktu itu 2019 sampai awal 2020 itu kebetulan IHSG itu kan lagi stagnan juga kan. Waktu di peak-peaknya kan. Yang di 6 ribuan itu ya? Ya, 7 ribuan. 7 ribuan ya? 7 ribuan sekian. Pas waktu itu nggak dapat banyak gitu loh, udah mulai jenuh juga. Terus pas Maret 2020 ada COVID. Kalau bagi Bang berkah gitu loh. Berkah. Kenapa berkah? Karena waktu itu tuh ini COVID ya? Iya, COVID 2020 itu harga saham semuanya jatuh Ki. Bukan jatuh Bang, diskon mungkin ya? Diskon ya mungkin ya. Jadi rontok semua harga sahamnya, dan yang turun itu bukan hanya perusahaan, tapi pasarnya yang jatuh. Indeksnya itu jatuh. Indeksnya, jadi bukan turunnya itu bukan kayak gini, tapi gini langsung gitu loh. Nah, pas waktu itu beli saham beggar pertama itu di Barito Pacific waktu itu. BRPT. BRPT itu beli lumayan juga waktu itu belinya. Karena modal udah nambah juga kan dari setahun yang lalu, nambah terus. Pas waktu itu ada diskon dan megang sahamnya itu nggak terlalu banyak, kurang lebih 30-40%-an di saham waktu itu. Lebihnya cash. Cash kebanyakan waktu itu. Dan ada pas momen jatuh, udah langsung beli. BRPT waktu itu beli 700, tapi turun juga ke 400. Sebulan setelah itu recovery ke 1.300-an. Kipotong Jadi bentar. itu beggar pertama Bang. Kipotong bentar ya Bang. Itu kan kayak Abang termasuk pemula ya di tahun segitu. Dan udah dihadapkan dengan kondisi pasar yang anjlok. Kayak ada sebuah wabah dan itu membuat pasar dunia seluruhnya anjlok. Nah, gimana seorang pemula seperti Abang tuh bisa malah Abang tambah beli lagi tuh saham. Padahal kan itu rugi. Kenapa bisa yakin beli lagi? Padahal itu kayak nggak ada masa depan lagi nih wabah ini. Karena pertama kali wabah itu pasti orang berpikiran kayak buntu kan, kayak wah ini wabah ini akan berkelanjutan dan terus gitu. Gimana bisa Bang semakin nambah beli sahamnya? Balik lagi ke pertanyaan kedua tadi sebetulnya, Bang, kenapa kok bisa seyakin itu ya? Nah, Bang sebetulnya kan sempat juga dengar podcast Warren Buffett ya, bagaimana dia bisa menjadi orang terkaya di dunia, bukan di negaranya tapi di dunia, dari berinvestasi saham. Sederhananya begitu. Walaupun penjabarannya banyak sekali ya. Bukan hanya sekedar berinvestasi ya, tapi juga bagaimana jiwa pebisnis juga harus dibangun gitu. Cuman sederhananya begitu. Bagaimana menciptakan kekayaan dari pasar modal kan begitu kan. Betul. Nah, kok bisa saya yakin itu kenapa? Karena bukan hanya Warren Buffett ternyata yang bisa menghasilkan sebanyak itu. Banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang Bang baca waktu itu. Mulai dari Pak Lo Keng Hong, Andika Sutoro Putra, terus Rifan Kurniawan, dan banyak lagi waktu itu. Dan kita tahu kan di 2020 itu jumlah investor muda itu masih sedikit. Betul. Dan dari yang Bang baca waktu itu juga, jadi Bang beli buku Intelligent Investor Ki, bukunya setebal itu. Benjamin Graham itu ya Bang? Iya, penulisnya itu Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett. Itu Bang beli 2019. Nah, di situ Bang mulai belajar segala macam, strategi investasi, terus mindset seorang investor itu gimana, seorang trader itu gimana gitu. Makanya di 2020 kok turun itu malah beli lebih banyak. Itu ya waktu itu karena keyakinan tadi, membaca segala macam dan juga melihat orang sukses juga di situ. Gitu. Keren sih itu Bang. Dan lanjutan habis 2020, 2021 after COVID itu kabarnya ya indeks naik. Nah, seberapa cuan sih Bang pas indeks naik itu? Dan di saham apa gitu?
Oke, kalau cuan sekali ya. Iya. Karena di 2020 itu mungkin siklus kali 70 tahun mungkin ya. Wah ya. Siklus sekali 70 tahun. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu, kalau di pasar saham itu ada namanya siklus. Cycle ya. Sekali, ya, cycle. Sekali 10 tahun, sekali 70 tahun, dan ada beberapa cycle juga, baik cycle sektor dan juga cycle pasar keseluruhan. Gitu. Nah, di 2020 Bang, mulai beggar yang paling ingat pertama itu adalah BRPT waktu itu. BRPT. Saham yang pertama tadi ya, BRPT. Iya, yang cicil tadi. Iya. Oke. Yang beggar masuk hampir all in itu. Oke. Kemudian lanjut di pertengahan sama akhir 2020 sempat beli ini juga Ki. Iya. Beli MPMX, itu perusahaannya sekarang dimiliki oleh Saratoga. Beli di 200-an kalau nggak salah, jual di 700-an. Beli MBBS juga. Nah, beli MBBS selain karena murahnya ya dari segi total asetnya dibandingkan dengan harganya, di samping itu juga Pak Lokengoho megang waktu itu. Jadi Bang termasuk yang follow Pak Lo ya. Follow Pak Lo juga. Iya. Terus beli Indika Energy, Adaro Energy di 2021 karena itu waktu itu belajar tentang cycle batubara. Oke. Nah, cycle batubara itu dapat belajar juga dari Andika Sitoro Putra waktu itu, yang juga sukses di cycle batubara 2016-17. Itu Indika Energy, Adaro Energy, itu lumayan 1 bagger sampai 2 bagger lebih ada waktu itu. Untuk itu masih udah awal kuliah Bang itu ya, tahun 2021. Iya, awal kuliah. Dan juga dapat untungnya banyak waktu itu dari IPO Hunter. Iya, IPO Hunter. Karena di 2021 itu tuh IPO mulai dilakukan secara elektronik, e-IPO kan. E-IPO ya. Nah, itu Bang mulai waktu itu ikut. Itu lumayan sampai yang tertinggi itu ada di saham ini Rumah Sakit Bunda BMHS. BMHS ya. BMHS. Itu lumayan 300%-an lebih waktu itu dapatnya. Gitu. Dari sekian banyak ceritanya nih Bang If, udah itu kan cerita cuan semua itu ya. Oke. Kerugian terbesar Abang di saham apa? Dan Abang cut loss kah atau masih Abang hold gitu? Sebetulnya ada satu saham Ki sekarang sampai sekarang, dan itu di portofolio Bang masih ada. Oke. Bang beli itu saham Tele, apa itu Bang? telepon mobile. Oke. Jadi perusahaan itu Bang beli karena dari segi valuasi itu sangat murah sekali. Murah, betul. Sampai sekarang masih Bang pegang. Karena minus. Bukan, karena disuspend waktu itu karena perusahaannya itu ini bangkrut waktu itu. Saham Tele. Itu di 2020 Bang beli pertengahan. Sampai sekarang masih pegang. Oke. Karena disuspend tadi. Cuman waktu itu belinya itu nggak terlalu banyak waktu itu. Jadi beli, terus sebulan kalau nggak salah keluar berita itu langsung disuspend. Dan Abang belum bisa keluar ya? Ya, karena itu tadi. Tunggu, mungkin kawan-kawan masih awam nih Bang. Suspend itu apa sih Bang? Jadi suspend itu kayak begini. Kita tidak bisa transaksi di saham perusahaan itu karena ada masalah di perusahaannya. Oke. Jadi ibaratnya ini perusahaannya ada berjalan, tapi sahamnya tidak bisa kita transaksikan di pasar modal karena ada banyak hal, mulai dari kebangkrutan, kemudian sahamnya naik atau turun terlalu volatilitas, tidak wajar, kemudian mungkin karena ada isu-isu tertentu, kemudian ada masalah di internal perusahaan juga, tidak menyampaikan laporan keuangan, banyak hal sebetulnya. Dan itu bisa dicek juga di website bursa. Oke, berarti kalau yang rugi, untungnya juga banyak, yang rugi juga ada ya Bang ya? Iya. Kalau rugi waktu itu satu saham saya nggak pernah, cuman secara keseluruhan portofolio ya. Itu ruginya itu besar sekali sebulan waktu itu. Bagi bank itu besar sekali. Ya. Berarti intinya kalau kita ingin investasi saham itu nggak juga harus bermodalkan besar ya Bang ya. 50.000 dicicil terus juga bisa kan ya. Cuman yang penting adalah gini Ki. Kita kalau dalam berinvestasi itu yang penting adalah konsistensi. Konsistensi dalam artian terus berinvestasi. Bang mungkin memang mulainya Februari 2019 dan sekarang udah
bisa menghasilkan gitu loh. Cuman kalau kita lihat, Bang tidak bermodalkan 50.000 terus jadi sekian banyak gitu loh. Yap. Tapi nambah terus uangnya, nambah terus. Karena ada yang namanya konsep compound interest. Ya. Itu kalau bagi Albert Einstein itu adalah keajaiban dunia ke-8. Keajaiban dunia ke-8. Betul. Kenapa? Karena reinvestasi itu penting sekali. Penting sekali. Dan itu baru mulai Bang rasakan. Oke. Gitu. Itu bagi kita flashback lagi Bang, bagi anak umuran SMA mungkin ya, atau yang awal-awal kuliah, kayak mungkin secara teori itu gampang, kayak menyisihkan sedikit uang jajan untuk ditabung ke saham, dan mungkin orang yang bisa melakukan hal seperti itu luar biasa sekali. Nah, apa sih kiat-kiat dari Abang supaya kawan-kawan yang nonton juga bisa kayak bersemangat dan termotivasi gitu, bisa nyisihkan uang jajannya dan bisa kayak nabung saham gitu? Oke, baik. Sebetulnya gini ya, kita yang paling penting itu sebelum kita mulai berinvestasi itu adalah gimana, apa tujuan kita untuk mulai berinvestasi. Kita kalau memulai sesuatu itu ada tujuannya, itu giat kan untuk mencapainya itu, ya kan? Yap. Tapi kalau misalnya kita nggak ada tujuan sama sekali, ya udah ikut-ikutan, dapat cuan, ambil segala macam, nggak ada planning jangka panjang, hasilnya itu percuma. Nggak akan ada hasil yang berimpact sekali ke hidup. Gitu lah. Jadi Bang, fokus adalah gimana menciptakan planning jangka panjang. Ini bukan planning 5-10 tahun gitu loh. Ini planning mungkin hampir seumur hidup mungkin gitu loh. Betul. Gimana supaya hasil investasi ini bisa kita nikmati dan kita berikan juga ke lingkungan. Karena Bang ada planning untuk mencapai goal-goal Bang nih. Dan caranya itu adalah dengan berinvestasi tadi. Untuk mencapai goal tadi. Jadi yang paling penting itu adalah coba sebelum mulai investasi itu tetapin dulu goalnya apa, tujuannya apa, gitu. Tujuan Bang Iip sendiri apa? Agak krusial ya. Iya. Cuman ada alasan pribadi lah Bang, kenapa konsisten berinvestasi gitu. Iya, konsisten terus berinvestasi di berbagai aset kelas. Ada alasan tersendiri. Dan itu mungkin nggak bisa Bang share sekarang. Ya, mungkin kita kawan-kawan juga bisa, mungkin ada tujuan hidup tersendiri gitu kan, yang bisa dicapai dengan kebebasan berinvestasi. Nah, dari pasar modal nih Bang, pasar modal ini kan sangat luas, dan apakah cuman keuntungan finansial seperti keuangan aja atau kapital aja yang mendapat dari pasar modal selama terjun di pasar modal? Apakah keuntungan itu cuma keuntungan keuangan aja? Baik. Sebetulnya gini ya, dalam bidang apapun yang kita tekuni itu tuh banyak hal yang kita bisa pelajari di luar dari bidang tersebut. Contoh kalau misalnya Bang di dunia pasar modal itu, selain Bang juga mendapatkan keuntungan dari finansialnya ya, segi finansialnya Bang dapat cuan segala macam gitu, Bang juga bisa belajar bagaimana lebih wise, lebih bijak dalam bersikap, lebih bijak dalam, dan banyak hal itu, mulai dari segi kesabaran, segi mengendalikan emosi, kemudian dari segi ketelitian juga. Itu sangat berpengaruh sekali. Bang dulu pernah saking karena tidak sabarnya itu membeli saham ini awal-awal ya. Ini zaman jahiliyahnya ya. Ya, sebelum negara api menyerang. Itu Bang belinya itu di 2019, itu Bang beli BBRI, itu Bang trading kan, terus trading. Jadi Bang sempat trading dulu? Iya dulu di awal-awal. Karena strategi tadi belum tahu ya, terus belum paham strategi, terus belum bisa juga menjaga psikologi dengan baik. Yang tadi kewisean tadi, belum bijak dalam mengambil keputusan investasi yang akhirnya itu tidak membuat hasil yang maksimal. Nah, setelah membaca, mendalami ilmunya, mendalami strateginya, kita lebih bijak lagi dalam berinvestasi, itu juga mempengaruhi kita secara sosial kita. Contoh kita megang saham. Bang Rekor megang saham itu megang saham INKP. Berapa lama? Itu kurang lebih itu megang 1 tahun. Wah, setahun ya. Itu megangnya setahun. Jadi kayak kesabaran itu membuat kita kadang di sosial kita juga
Ya megang saham aja sabar, apalagi Ya, di dalam sosial kan. realnya kan ya. Ya bisa lebih sabar, bisa lebih wise lah dalam mengambil keputusan gitu. Oke, mungkin juga kalau Ki pribadi sih semenjak mengenal pasar modal juga nggak cuma cuan secara uang aja, cuman secara pengetahuan kita juga cuan kayak kita jadi tahu gimana konsep sebuah perusahaan itu bekerja dan menghasilkan, betul dan sekali. gimana sistem monetari sebuah negara, geopolitik dan geoekonomi juga akan sangat kita dalami emang ya, karena kita terjun di pasar modal itu. Dan satu lagi menurut Bang ya Ki, kita kalau lihat ya dari rasio ya, kita kalau lihat dari rasio jumlah investor, negara maju itu jumlah investornya itu jauh lebih banyak daripada negara berkembang. Ya. Amerika Serikat itu 55%-an lebih. Setengah penduduknya berarti. Iya, setengah penduduknya lebih melek tentang investasi. Tentang itu makanya saham. Ada kayak biarkan uang bekerja gitu ya. Iya, betul sekali, ada mindset begitu. Dan kalau di negara berkembang kayak Singapura contohnya, Singapura itu 50% lebih juga. Tapi negara kita itu 3%-an. Ya. Bayangin tuh, jomplangnya sesignifikan itu gitu loh. Dan contoh waktu itu kemarin sempat sama teman-teman juga pergi ke Singapura waktu itu. Itu tahu nggak Ki? Itu di eskalator turun gitu kan. Ada bapak-bapak pakai peci, pakai tas. Pakai tas gitu, celana jeans sependek ini. Bapak yang parubaya gitu lah ya. Iya, parubaya. Tingginya itu setinggi Ki lah. Badannya lebih kecil gitu, spesifik sekali ya. Jadi itu Bang di belakangnya eskalator, dia megang HP, membuka, tahu nggak apa yang dibukanya? Exchange Singapura, pasar modal Singapura. Bursa ya Singapura gitu lah. Bursa Singapura. Bayangin tuh, cuman pakai celana jeans, tas gitu, kausan gitu ya. Kemeja sih. Kemeja. Pakai topi ke pantai gitu. Topi pantai topi yang koboi gitu ya? Topi koboi yang itu tuh. Itu yang dibukanya bursa Singapura loh, bayangin tuh. Dibandingkan negara sebelah ya. Dibandingkan negara berkembang. Karena menurut Bang juga kalau pasar modal itu sebagai sebuah alat untuk mendiversifikasi income. Bayangin setiap rumah tangga itu punya aset 1 miliar di pasar modal. Itu mungkin sudah cukup untuk bisa membuat passive income untuk keluarganya gitu loh. Betul. Dan membuat aset itu bisa bekerja dari pasar modal. Dari pasar modal tentunya, dan uang bekerja untuk kita. Jadi pasar modal itu adalah aset untuk mendiversifikasi kekayaan. Jadi nggak kayak orang-orang kampung kita mungkin ya Bang, dari tanah emas pinjamin ke orang dan nggak balik-balik dan masalah gitu banyak. Mungkin sedikit closing statement dari Abang untuk kawan-kawan yang mungkin masih ragu nih akan investasi atau investasi apa yang masih main slot ini Bang, ditegur dikit mungkin. Silakan Bang. Pesan sih ya untuk teman-teman semua yang belum berinvestasi. Investasi itu bukan hanya saham ya, tapi banyak aset kelas, mulai dari yang kita kenal aja, mulai dari emas, kemudian ada tanah, rumah, properti ya, terus ada reksadana, ada obligasi, deposito, SBN retail. SBN retail itu masuk obligasi juga. Obligasi ada government bond sama corporate bonds. Terus ada saham, kemudian yang terbaru ada cryptocurrency. Itu jangan sih itu cryptocurrency. Dan banyak lagi sebetulnya aset investasi itu. Dan kalau kata Bu Sri Mulyani ya, kalau di negara berkembang itu kebanyakan yang bekerja keras itu adalah orangnya. Tapi kalau di negara maju itu yang bekerja keras adalah aset-asetnya gitu. Jadi teman-teman semua yang masih main judi slot, toh kenapa nggak coba dulu investasi ini? Karena kalau judi slot peluangnya 50-50, kalau di saham kita bisa atur sendiri peluangnya. Kamu punya ilmu banyak, punya modal banyak, ya kamu yang akan menang. Gitu. Maka cobalah untuk berinvestasi di pasar modal. Sedini mungkin. Sedini mungkin, karena 3 poin Ki. Ini sedikit ya, tambahan ya. Ada 3 hal dalam berinvestasi itu. Yang pertama itu adalah waktu.
yang berkaitan tadi dengan compound interest. interest. Semakin lama semakin bagus. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu ya. Ilmu itu penting sekali. Oke. Kamu kalau investasi ratusan miliar pun tapi nggak punya ilmu basic sama sekali, udah loss aja semua itu. Yang tiga adalah modal. Oke. Modal ini bisa diimbangi dengan waktu tadi. Ya. Ya kan? Seiring berjalan juga. Ya, ini tiga ini ya. seiring juga nih. Jadi kalau ketiga-tiganya ini bisa terus dikembangkan ya hasilnya tentu akan semakin baik ke depannya. Oke, thank you Bang If atas pencerahannya. Sama-sama. Ya guys, itu tuh sedikit pencerahan dari Bang If yang udah praktisi di pasar modal. Dan kawan-kawan yang mau lebih tahu dalam di tentang pasar modal, tentang dunia investasi, kita bisa cerita-cerita lebih lanjut di galeri kita. Dan ini khususnya untuk UPY PTK Padang. Di sini nih tujuan utama galeri didirikan di kampus UPY PTK Padang adalah yang pertama itu ya untuk meningkatkan tadi jumlah investor kita ya Bang ya. Untuk menambah, karena cuma 3% loh, jauh jomplangnya dengan negara maju lainnya. Jadi sudahi slotmu, ayo main saham bersama aku gitu aja. Mungkin sedikit itu closingan dikit. Ya itu tadi yang mau mendalami tentang saham, silakan datang ke galeri kita itu di depan di sebelah klinik Rahmatan lil Alamin. Datang aja, kita di sana open kok, kita juga asik-asik, insya Allah gitu. Ya kita sudahi podcast untuk perdana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.